Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk datang ke hadirat Tuhan dengan mempersiapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama di dalam doa malam hari ini. Mari kita siapkan hati pikiran kita naikkan satu pujian dengan judul Sebab Dia Hidup. Allah kita, Allah yang hidup. Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami bersyukur oleh anugerah Tuhan kami kembali dikumpulkan untuk bersama-sama beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan hati pikiran kami, biarlah hati dan pikiran kami bisa fokus kepada Tuhan dan kami bisa menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa. Berkati waktu ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kembali sebelum kita mendengarkan uraian firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh hambanya penginjil Evi, kita mempersiapkan hati kita memuji Tuhan dengan lagu Penuhkanlah Bejanaku. Aku
Shalom saudara, salam sejahtera di dalam Tuhan. Jumpa lagi di dalam penelaran Alkitab dalam bentuk talk show. Malam hari ini hadir di tengah-tengah kita Ibu Penginjil Evi Yusuf. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak. Dan kita akan dipandu di dalam pembelajaran Alkitab malam hari ini. Dan kita berdiskusi di bawah topik hidup yang sederhana. Baiklah saudara, sebelum kita memulainya, Penginjil Evi akan memimpin kita di dalam doa pembuka. Mari kita berdoa, jemaat sekalian yang ada di rumah. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena sore hari ini kami boleh bersama-sama di dalam rumah Tuhan, bahkan boleh mengambil waktu untuk berdoa, duduk sejenak bersama dengan semua jemaat-Mu di rumah kami masing-masing. Kami mau belajar firman Tuhan, membicarakan setiap janji-janji dan kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah semua pembicaraan kami pada hari ini memuliakan nama Tuhan, dan kami pun semakin mengerti dengan Roh Kudus menyadari akan kuasa dari Tuhan untuk memampukan kami hidup dalam segala kehendak yang Tuhan inginkan kami lakukan. Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai kami karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi topik kita malam hari ini adalah hidup yang sederhana. Tadi sempat saya membuka arti kata sederhana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesederhanaan itu diartikan dengan bersahaja, tidak berlebihan, secukupnya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, sedang-sedang saja. Dan juga di situ dijelaskan kesederhanaan itu tidak banyak detail, tidak banyak ornamen, tidak banyak tingkah laku maupun tutur kata. Ya. Itulah arti kesederhanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kita berpacu dari kitab Amsal 15 ayat 16 yang demikian bunyinya. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Amsal 15 ayat 16. Baiklah, kita akan langsung menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Penginjil Evi. Yang pertama Bu, boleh dijelaskan sebenarnya apa itu arti takut akan Tuhan? Dan mengapa takut akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada harta yang banyak? Silakan. Iya, jadi Pak Agus memang sangat penting kita membahas ini ya. Mengapa hari-hari ini kita perlu belajar hidup sederhana. Dan saya sendiri terus belajar supaya bukan saja dalam penggunaan harta, keuangan, tapi dalam banyak hal kita perlu belajar untuk hidup sederhana. Nah, dalam kaitannya, mengapa kita perlu takut akan Tuhan sebagai lebih penting daripada harta yang banyak? Saya pikir kita semua tahu ya, bahwa karena takut akan Tuhan itu sebuah kebenaran. Ya, jadi saya mau garis bawahi bahwa takut akan Tuhan itu sebuah kebenaran. Nah, kebenaran ini mutlak dan tidak bisa lagi diganggu-gugat. Waktu saya hidup benar, jemaat semua di rumah hidup benar, dan itu adalah takut akan Tuhan. Dan dikatakan takut akan Tuhan itu sudah di garis merah, itu benar. Jadi hidup benar sama dengan takut akan Tuhan. Nah, itu menyelamatkan. Jadi hidup benar, lalu naik lagi, itu dikatakan takut akan Tuhan, dan itu menyelamatkan. Jadi itu standing point kita bahwa takut akan Tuhan adalah sebuah kebenaran dan itu menyelamatkan. Tuhan tidak minta yang lain. Nah, itu ada dalam Amsal pasal 10 ayat 2 sampai 5, utamanya di ayat
Pasal Amsal 10 ayat 2 itu mengatakan bahwa harta benda yang diperoleh dengan kefasikan itu tidak berguna. Tetapi kebenaran itu menyelamatkan orang dari maut. Kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Itu sangat penting. Jadi sekarang kan banyak Pak, banyak orang mengambil atau melakukan pekerjaan dengan cara yang tidak benar. Maksudnya ingin mencapai sebuah keuntungan yang besar atau mau jabatan yang lebih tinggi, namun kadang dengan cara yang tidak benar atau prosesnya tidak benar demi hasil yang menguntungkan dia. Nah, ini adalah orang fasik, Pak. Kata Amsal bahwa harta memang diperoleh dengan kebasikan itu tidak berguna, tetapi kebenaran itu menyelamatkan. Jadi perspektif Alkitab dari Amsal mengatakan bahwa kalau kita memiliki harta tetapi kita melakukan hal yang fasik, hal yang tidak berguna, itu membawa maut. Tapi kalau kita memiliki harta dan itu dengan cara yang benar, itu akan melepaskan kita dari maut. Nah, harta memang tidak menyelamatkan. Harta dikatakan dalam Amsal 11 ayat 4 bahwa harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan dari maut. Artinya harta itu memang pada hari kemurkaan itu harta akan membawa kita, kalau hatinya kita condong lebih mementingkan harta, atau pada hari penghakiman itu Tuhan akan menghukum kita kan. Tetapi waktu kita hidup benar, sekali lagi hidup benar, itu adalah sebuah hal yang menyelamatkan kita. Waduh, luar biasa sekali. Ya. Nah, saudara, kita dapat jawaban yang sangat benar gitu ya. Tentunya juga menarik, memperkaya kita ya, bahwa ternyata takut akan Tuhan itu adalah sebuah kebenaran, saudara. Berarti mengikuti nilai-nilai kebenaran. Mengikuti nilai kebenaran mana? Tentunya mengikuti nilai kebenaran Alkitab ya. Dan di situ dia efeknya akan atau hasilnya akan menyelamatkan orang yang takut akan Tuhan. Sebaliknya orang yang tidak takut akan Tuhan itu dengan sebutan orang fasik, saudara, tadi dikatakan seperti itu. Sekalipun mungkin dengan kefasikan mendatangkan keuntungan-keuntungan bagi diri sendiri, mungkin juga secara materi, juga posisi ya, jabatan ya, penilaian orang ya, tetapi itu ujung-ujungnya tidak membawa keselamatan. Terima kasih Bu. Boleh kita lanjut dengan pertanyaan yang berikut ya. Apakah Tuhan menghendaki agar kita tidak usah kaya dalam hal materi, dan mengapa kita tetap harus hidup sederhana? Iya, saya sering mendengar begini Pak, sama dengan pertanyaan Bapak, apakah salah kalau kita kaya? Saya pikir tidak salah, justru itu plus dari kita mengikut Kristus. Karena mengikut Kristus artinya kita banyak dimotivasi untuk bekerja, untuk belajar, untuk melakukan sesuatu yang berguna. Karena itu ciri-ciri anak Tuhan. Nah, hasilnya tentunya ada. Kita mungkin bertambah secara materi, seperti petani-petani. Kalau mereka rajin bekerja, tentu hasil panennya melimpah. Jadi tidak salah kita kaya, Pak. Tapi bagaimana kita menggunakan kekayaan itu sebagai alat Tuhan kembali menolong orang lain. Jadi saya pikir Tuhan memberikan kekayaan itu sebagai plus, nilai plus atau nilai tambah dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Nah, tadi dikatakan bagaimana dengan hidup. Sekalipun mungkin ada orang yang diberkati dengan kekayaan, tetapi kenapa kita tetap harus hidup sederhana? Nah, ya, kalau Alkitab mengatakan utamanya dalam 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 10 itu memang menyoroti wanita di situ. Jadi rupanya
konteks tempat melayani dari Timotius, itu adalah satu jemaat yang cukup ada di kota besar, yang metropolis mungkin. Nah, kalau kita bawa ke zaman kita mungkin seperti kita lah, tempat Timotius melayani. Tetapi Timotius diberikan satu awasan dari Rasul Paulus bahwa untuk mengajarkan wanita-wanita yang ada dalam gereja tempat melayani Timotius, itu hidup sederhana itu harus nampak. Utamanya dalam pemakaian. Tadi Pak Agus sudah mendefinisikan hidup yang sederhana itu dari ornamen-ornamen yang kita gunakan, dari apa yang kita pakai. Nah, memang Paulus mengatakan demikian, bahwa hidup sederhana itu adalah hidup yang pantas saja, jadi sepantas-pantasnya saja. Tidak mungkin juga kita berpakaian yang lusuh kalau kita datang ke gereja, itu kan tidak pantas, Pak. Atau kita melayani Tuhan tapi kita tidak membersihkan diri. Saya ingat Daud waktu akan menghadap Tuhan, itu beberapa minggu sebelum dia mempersiapkan pelayanannya, orang pun disuruh untuk mengenakan baju kain lenan yang terbaik, disuruh menggunakan parfum yang termahal. Nah, itu kan bagian dari sebuah pelayanan, dan itu pantas. Artinya memang sebagai orang Kristen, hidup sederhana adalah hidup yang memang sepantasnya saja, tidak aneh, tidak lebay, tidak lebay, ya tidak mungkin kan kita datang dengan pakaian gaun-gaun yang aneh ke gereja, itu kan mengganggu juga, atau ke tempat-tempat yang ibadah-ibadah umum dan itu mengganggu orang lain. Tapi kita berpakaian yang sepantasnya. Nah, secara khusus orang Kristen, kesederhanaan itu artinya pantas dalam menahan diri juga, Pak. Jadi kita tahu mungkin kita punya tas yang bagus, contohnya mungkin ya, yang harganya mahal. Tapi kalau kita mau ikut bakti sosial ke tempat-tempat kumuh, tidak mungkin kan kita membawa barang-barang yang mahal itu. Jadi itu kan bukan tidak pantas, tapi tahan aja, tidak tepat. Jadi mengacu kepada hal yang sepantasnya, lalu kita maju lagi. Hidup sederhana itu mampu menahan diri, mampu menguasai diri. Apalagi kita yang hidup dekat mall gitu ya, Pak ya. Mau ke mall, kita lihat, wah ada hal yang bagus, diskonnya besar, kita tidak bisa menahan diri juga untuk mau membeli, padahal ini sudah seret gitu ya, sudah mana pandemi, begitu susah keuangan, tapi oleh sebab itu kita diajar untuk menahan diri. Nah, orang Kristen sederhana itu artinya juga mampu menahan diri, menguasai diri, apalagi iya. Menurut penelitian bukan hanya para wanita sih, seperti yang Timotius katakan. Akhir-akhir ini justru para pria itu sebenarnya memang hanya beli satu ikat pinggang, tapi itu harganya jauh lebih mahal, Pak, daripada lipstik yang dibeli oleh wanita gitu ya. Jadi mau laki-laki mau perempuan, hari ini sebenarnya kita menggunakan gaya hidup yang sepantasnya saja, yang bisa menahan diri. Toh itu hasilnya baik untuk keluarga kita, bukan? Dan nanti kelak kita juga tidak mengalami kesusahan dalam mengatur keuangan. Terima kasih. Iya. Jadi saudara, kaya, berlimpah materi itu bukan sesuatu yang aneh untuk orang Kristen. Dikatakan tadi justru merupakan nilai plus bagi orang Kristen jika diberkati dengan harta yang lebih. Dirinya bisa turut ambil bagian dalam pelayanan, berbagi kepada sesama. Dan mengapa kita tetap harus mempertahankan hidup dalam kesederhanaan? Tadi juga sudah dibahas bahwa kita hidup dalam rangka kata pantas. Pantas, saudara. Itu berarti menurut tempatnya, menurut waktunya,
itu kita sesuai atau pantas? Nah, kita melanjut kepada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan tadi, kalau nomor 2 pertanyaan itu kita melihat orang yang kaya, orang yang berlebihan. Nah, sekarang pertanyaan ketiga itu seperti ini. Apakah di dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan, mungkin pas-pasan materinya, kita juga bisa terlibat di dalam pelayanan? Karena ada orang yang mungkin saja beralasan, waduh, saya belum cukup ya. Kalau mau ikut ibadah doa, aduh jangan, karena saya masih buka toko misalnya sampai jam 7 malam atau jam 8 malam, saya harus melakukan pekerjaan ini itu dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup saya. Nah, ini pertanyaannya, apa bisa orang yang dalam level cukup gitu ya, cukup, kan sederhana itu cukup ya, cukup materi, dia terlibat di dalam pelayanan? Ya, saya pikir disinilah kita menunjukkan bahwa Allah itu berdaulat dan Allah itu yang memelihara hidup kita, Pak. Saya teringat akan kisah dari Boas, ya, jadi dari suami Ruth, kisah Ruth ya. Boas itu dikatakan sebenarnya memang mungkin orang kaya, tapi dari hal dia memperlakukan kehidupannya, dia selalu mengingat orang-orang susah. Dia memperhatikan janda yang miskin. Dia memperhatikan Ruth yang datang bekerja padanya. Dan dia berbagi hasil panennya dengan Ruth. Lalu kita melihat di dalam perjanjian baru bagaimana Yesus menyoroti satu kisah daripada Ananias dan Safira, gitu ya. Kita tahu ya cerita itu. Mungkin masa itu menjual tanah itu susah gitu ya, Pak. Jadi waktu ada hasilnya mau dibawa ke hadapan rasul-rasul itu, hitung-hitungan Ananias dan Safira itu mungkin sudah seperti bagaimana, sampai mereka membuat berdalih gitu ya, berbohong di hadapan Rasul Petrus. Sebenarnya bukan masalah berapa banyak yang ia bawa ke dalam rumah Tuhan karena kekurangannya, tetapi ini mengajarkan bahwa hati kita bukanlah tergantung kepada harta. Jemaat mula-mula sedang diajar untuk bergantung kepada Tuhan, karena hati Ananias dan Safira itu sudah mulai goyah dengan uang gitu. Jadi mengapa kita perlu berbagi di dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang? Karena justru kita perlu tahu bahwa harta itu adalah titipan. Amsal mengatakan orang yang berhikmat itu tahu di mana hatimu berada, di situ pula, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi Amsal dikatakan kitab orang-orang yang berhikmat. Artinya kita perlu bijaksana melihat harta kita, bahwa harta itu adalah titipan. Seperti corong yang mengalir. Kita mungkin tertinggal sebentar, tapi kalau datang air yang lebih besar itu akan mengalir lagi. Dan itu terbukti, Pak, bahwa banyak orang yang justru semakin memberikan hartanya, justru yang semakin diberkati. Tetapi mereka lebih lagi memberkati. Saya ingat cerita dari Robert Jeffrey, waktu dia diwariskan harta kekayaan dari orang tuanya, dia tidak menggunakan untuk memperbanyak pabrik-pabrik percetakannya dia. Tidak. Dia menggunakan harta warisannya untuk pergi ke Chinese. Di Chinese waktu itu begitu sulit masyarakat di sana, dia membiayai banyak penginjilan di sana. Dan dia pergi ke Indonesia, dia membiayai banyak lagi hal di Indonesia, bahkan sampai di Papua. Sehingga sampai hari ini jejak-jejak pelayanannya ada. Artinya apa, Pak? Bahwa hartanya dia gunakan betul-betul dengan hikmat bagi
pekerjaan Tuhan. 6 orangnya sudah tidak ada, tetapi sisa-sisa atau bukti-bukti bagaimana kasihnya dalam pelayanan itu masih ada. Tercatat di bumi, tetapi tentunya Tuhan melihat. Jadi bagaimana kita berbagi, walaupun mungkin kita juga sulit, saya pikir kita perlu melihat dengan iman. Bahwa hidup kita adalah sebuah perjalanan iman, termasuk dalam menggunakan uang. Jadi uang adalah perlu iman. Jadi uang, kita perlu iman dalam memberi. Tidak usah takut, karena Yesus pun memberi dari kekurangannya dia. Dia bisa melakukan banyak hal walaupun dalam kekurangan. Jadi saya pikir hidup kita ini pun semuanya pun menjadi berkat. Tapi kalau kita sudah memegangnya, justru itu biasanya semakin orang akan takut ya sama kita, Pak. Orang biasanya mungkin berkat juga seret ya. Iya, jadi orang sudah biasanya, wah ini orangnya pelit. Udah jangan sudah, orang sudah tahu, orang sudah menjaga jarak dengan kita. Jadi orang sudah sulit melihat kita dengan gaya diri kita seperti itu. Tapi begitu kita banyak berbagi, orang pun akan banyak berkomunikasi dengan kita. Kita menemukan banyak komunitas yang baik, teman-teman yang baik. Bukan hanya itu, tetapi saya berpikir semakin banyak kita berbagi dalam pemikiran bahwa ini semuanya seperti roda saja. Nanti Tuhan memberkati kita. Kita memberi dengan iman bahwa itu memberkati orang lain dan juga memberkati saya. Iya, terima kasih. Nah, saudara tadi sudah dijawab bahwa sebagaimanapun diri kita, yang sederhana pun diri kita, itu tetap kita bisa terlibat di dalam pelayanan. Tentunya sesuai dengan bagian yang kita ambil. Mungkin sebagai contoh, kalau setiap keluarga menyumbang beberapa waktu yang lalu untuk pembangunan gereja, mungkin hanya bisa 1 sak semen atau 2 sak semen, atau bisa 1-2 lembar seng ya. Tetapi itu merupakan bagian yang dia ambil dalam pelayanan di mana dia diletakkan atau diberi beban itu. Saya mau tambah, Pak, saya lupa tadi. Itu artinya peduli, Pak. Kepedulian. Jadi dalam memberi dalam kekurangan adalah bentuk kepedulian. Dan iman juga, dan bahwa iman. Dia tidak akan kekurangan. Dan iman. Iya. Kenapa saya mau pentingkan kata peduli? Karena Allah lebih dahulu peduli bukan sama kita. Iya. Dia peduli terhadap dosa kita yang begitu rusak, tidak bisa diampuni, tetapi dia beri, bukan? Bagaimana tidak dengan harta? Jadi Allah peduli, Allah mengerti dalam masalah keuangan yang mungkin bagi Allah itu hanya di ujung kuku. Nah, kalau kita orang-orang yang ditebus, kita juga harus menunjukkan gaya hidup yang peduli dengan orang lain. Jadi meninggalkan pekerjaan, menutup toko sementara, ikut ibadah doa, itu juga merupakan bagian dari iman ya. Dari iman dan kepedulian, Pak. Kepedulian. Jadi sekarang sangat susah, Pak, untuk peduli. Karena mungkin kita terbatasi ya di dalam rumah. Tetapi apa kepedulian kita? Itu pertanyaan. Saya bertanya, saya kok rasanya mau melakukan, saya semangat apapun. Mau jadi apapun dalam pelayanan, saya semangat, Pak. Karena saya belajar untuk peduli, karena Allah lebih dahulu peduli sama saya. Kita. Jadi memberi mungkin tidak perlu dulu dengan harta, tapi pedulilah dulu. Itu langkah yang pertama. Peduli. Konsep melayani bukan saja memberikan uang atau harta atau materi, tapi juga memberikan diri kita, tenaga kita, perhatian kita. Benar. Jadi siapapun kita, sesederhana pun kita pasti bisa terlibat di dalam sebuah pelayanan. Dan kita sampai pertanyaan terakhir, Penginjil Evi. Iya. Demikian pertanyaannya. Setiap orang ingin diakui secara materi. Ini natur ya, kita ingin diakui secara materi.
bagaimana atau tipsnya apa sih supaya orang Kristen itu bisa tetap menjaga hidup yang sederhana? Ya, kalau dibilang natur kita adalah materi, begitu Pak ya? Tadi? Ya, mungkin akarnya adalah kesombongan, tetapi dalam bentuk ini loh saya punya. Misalnya kalau orang Toraja, maaf ya, orang Toraja itu ada saya dengar yang harus potong kerbau yang tadinya dia cuma bisa 25, tetapi karena demi diakui ya secara materi ini ya, secara materi sebagai orang kaya dia tingkatkan menjadi 100 ekor gitu misalnya. Nah, bagaimana tipsnya supaya kita itu tetap menjaga hati kita, kehidupan kita dalam kesederhanaan? Menjaga hati kita dalam kesederhanaan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, tentunya harga penebusan itu standar utama, Pak. Bagi saya, waktu kita sudah ditebus dari dosa, jadi penebusan yang dirasakan oleh orang percaya itu titik pangkal yang awal yang akan merubah seluruh pandangan kita termasuk kepada harta. Saya mau mengangkat cerita dari Sakeus dari Lukas pasal 19. Jadi bagaimana dia melihat bahwa Yesus yang datang kepadanya mengubah dia untuk menggunakan hartanya, mengubah dia untuk melihat seluruh hidupnya. Dia tidak lagi malu sebagai pemungut cukai, malu juga kan Pak kalau kita naik di atas pohon gitu ya, dilihat oleh orang banyak, apalagi orang sudah tahu kita nih high class gitu ya. Tapi Sakeus standing point-nya adalah Yesus sudah datang pada dirinya. Yesus sudah datang pada saya, pada Pak Agus, pada jemaat semua yang ada di rumah. Itu adalah titik tolak hidup kita, bahwa kita harus berubah secara radikal dalam cara pandang pemikiran kita, dalam gaya hidup kita, Pak. Nah, itu mungkin yang maksud Bapak tadi, bahwa bagaimana natur kita sebagai manusia yang berdosa. Jadi, kita takut akan Tuhan adalah sebuah kebenaran sehingga kita perlu menjaga hati. Gaya hidup kita adalah kita mampu untuk menjaga hidup kita peduli, kita berbagi, kita konsisten dengan kehidupan moral kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang materialistis, yang tidak konsumerisme gitu ya. Karena ini bisa berbahaya. Semakin kita ikut dengan keadaan di sekitar kita, sebenarnya itu semakin menyusahkan kita sendiri, Pak. Bukankah sekarang Tuhan juga sedang menegur kita dengan pandemik ini? Pandemik ini sebenarnya mengajar kita untuk hidup sederhana, bukan? Saya membaca banyak status-status di Instagram bahwa dengan COVID ini para selebritis itu belajar bahwa mereka harus hidup sederhana, tidak lagi banyak membelanjakan uang di mall, tidak lagi banyak membelanjakan barang online. Tetapi dengan pandemik ini mereka belajar bahwa pasti ada masanya kita akan hidup dalam kekurangan. Nah, orang Kristen, mau kekurangan, mau kelimpahan, hati kita tetap terjaga. Kita tetap tahu mengendalikan diri. Dan di dalam keadaan yang sederhana, sebagai gaya hidup kita tidak khawatir, Pak. Dalam kesederhanaan kita tidak akan khawatir. Tetapi kita akan terus bergantung kepada Allah yang berdaulat, yang sudah menebus saya. Kalau dia sudah peliharakan saya di masa yang sulit, apalagi kalau cuma hidup sederhana, pasti bisa. Jadi mari kita belajar, karena hidup sederhana mengidentikan kita dengan hidup seperti Yesus. Jadi kita bahagia bukan karena apa yang kita punya, tetapi kita bahagia karena penebusan Kristus. Semakin orang tidak mengenal Kristus, hidupnya akan sulit, Pak. Kenapa? Contohnya dia pasti susah mengampuni ya. Tetapi kalau orang yang hidup sederhana atau hidup di dalam Kristus, bukankah
dia melakukan banyak hal dengan tidak sulit. Hidupnya akan makmur. Karena apa? Karena dia akan enak tidur, enak bekerja, enak berkomunikasi dengan orang. Karena dia melihat semuanya dari sudut pandang pengampunan Tuhan. Ya, gaya hidupnya sederhana-sederhana saja sih, Pak. Iya. Jadi saudara, tipsnya tadi adalah hati ini ya harus dijaga kesuciannya, kebenarannya, menjaga kebenaran hati dan pikiran kita tentunya. Lalu kita juga yang kedua tadi penting sekali bahwa sosok teladan kita adalah Kristus sendiri, di mana Kristus adalah lambang dari kesederhanaan. Nah, kita sudah menyelesaikan 4 pertanyaan dan kita sudah diberkati dengan firman Tuhan ini yang terambil dari Amsal 15 ayat 16 tadi. Dan kalau boleh saya simpulkan, yaitu bahwa tolak ukur kita, teladan kita adalah Yesus Kristus sebagai sosok yang harus kita teladani di dalam kesederhanaan ini. Kandang domba, palungan, kain lampin, bahkan orang-orang yang berkeliling di sekitarnya bukan orang-orang yang kalangan level atas saja, tetapi ada kalangan marginal, yaitu para gembala di padang. Itu semua menggambarkan bentuk kesederhanaan. Bahkan salib. Dan dengan kesederhanaan itu, Kristus menyatakan bahwa dirinya taat kepada kehendak Bapa. Jadi dia sukses melaksanakan misi dari Bapaknya. Terpujilah Tuhan. Baik, terima kasih Penginjil Evi dan kita semua sudah diberkati dengan pengajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kita terus rindu belajar tentang kebenaran firman Tuhan, karena kita bukan saja mengenal Tuhan, tetapi bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita tidak mengenal isi hati Tuhan melalui Alkitab. Baiklah, kita akan menutup dalam doa. Minta sekali lagi Penginjil Evi untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah kami yang maha besar, maha mulia. Engkau adalah Allah pemelihara kami yang sempurna. Seringkali kami khawatir dan kami cemas segala kekurangan yang kami alami dalam hidup ini, secara khusus dalam pandemi ini. Tapi waktu kami mengingat akan kuasa dan Tuhan yang maha besar, kami menjadi tertunduk Tuhan. Kami sungguh memohon ampun kalau kami seringkali jatuh dalam kecemasan kami. Tapi kami bersyukur bahwa firman-Mu senantiasa hadir dan menguatkan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang harus hidup seperti yang Engkau kehendaki, dalam kesederhanaan, dalam kasih, bahkan dalam memberi. Ajar kami Tuhan, supaya kami di dalam segala keadaan boleh menjadi saluran berkat bagi kemuliaan pekerjaan pelayanan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, bagi-Mulah hormat. Dan kami bersyukur, biarlah malam ini Tuhan akan menolong kami sampai selama-lamanya, sehingga kami tetap setia, kami tetap berpaut kepada firman Tuhan. Roh Kudus-Mu menguatkan kami. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Demikian saudara perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Penginjil Evi yang sudah menguraikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Sebelum kita masuk di dalam pokok-pokok doa kita malam hari ini, kita memuji satu lagu lagi, yaitu betapa indahnya hidup dalam kesatuan. Betapa
ini kita akan berdoa bersama-sama. Pokok doa yang pertama yaitu kita berdoa buat pemerintah dalam penanganan masalah pandemi ini, dalam menyediakan alat-alat kesehatan bagi rumah sakit yang membutuhkan, menyediakan APD bagi perawat dan tim medis, dan juga menyediakan tenaga medis yang dibutuhkan oleh rumah sakit yang berkekurangan. Kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, malam hari ini kami berdoa, kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Mohon pimpinan Tuhan bagi bangsa kami, teristimewa di dalam mengatasi pandemi ini, Bapa. Tuhan, di mana rumah sakit banyak berkekurangan alat-alat kesehatan yang mereka butuhkan, teristimewa ventilator yang dibutuhkan bagi pasien-pasien yang mengalami sesak. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah agar dapat memikirkan, menyediakan bagi rumah sakit yang berkekurangan. Tuhan juga memberkati di dalam penyediaan APD agar APD boleh sampai ke tangan yang membutuhkan seperti rumah sakit yang berada di daerah-daerah. Bapa, Engkau memberkatinya agar supaya tenaga kesehatan dapat menggunakannya dan dapat terlindungi dari penyebaran virus ini. Tuhan, ada juga rumah sakit yang membutuhkan tenaga medis yang berkekurangan. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memikirkan, Engkau membantu pemerintah kami dalam memikirkan hal ini, teristimewa Menteri Kesehatan di dalam penyediaan tenaga medis agar boleh mengirimkan kepada rumah sakit juga yang membutuhkannya. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pokok doa yang berikutnya, kita berdoa buat masyarakat Indonesia agar mereka dapat terus mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat menghentikan penyebaran virus corona ini. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami membawa masyarakat kami ke dalam tangan-Mu. Anugerahkan mereka hati yang patuh kepada aturan pemerintah yang sudah ditetapkan, yaitu mereka dapat menjalankan protokol kesehatan dengan baik, Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberikan mereka hati yang mau bertanggung jawab di dalam kehidupan mereka, agar mereka bukan menjadi orang yang membawa wabah ini berpindah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan Engkau memberkati rakyat Indonesia agar mereka mau mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan, biarlah Engkau tolong juga pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan, bisa menegaskan kepada masyarakat untuk betul-betul patuh dan memberi sanksi bagi orang-orang yang melanggar akan aturan ini. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pokok doa yang berikutnya yaitu kita berdoa buat penerimaan murid pada sekolah Gamaliel, dan kita berdoa juga kerjasama pengurus yayasan dan para guru yang mendidik murid-murid di Gamaliel biar ada keselarasan di dalam pekerjaan mereka. Kita berdoa juga buat pekabaran Injil melalui sekolah Gamaliel, karena sekolah ini adalah sarana yang baik untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak yang belum pernah mendengarkan tentang Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, malam hari ini juga kami kembali membawa sekolah Gamaliel ke dalam tangan-Mu. Teristimewa saat ini penerimaan murid baru. Tuhan, Engkau memberkati yayasan yang menangani sekolah ini, biarlah anugerahkan hikmat bijaksana agar dapat menangani, membawa sekolah ini kepada Tuhan, yaitu dengan benar-benar menerapkan firman Tuhan di dalam landasan pendidikan sekolah ini. Berkati guru-guru yang ada, biarlah juga mereka dapat bekerja sama dengan baik, dan juga berkati mereka di dalam kerinduan mereka juga untuk memberitakan Injil kepada murid-murid yang mereka didik. Biarlah mereka dapat menyampaikan kebenaran-Mu melalui murid-murid yang dipercayakan kepada mereka, sehingga melaluinya Tuhan banyak anak-anak boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan
dan melaluinya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berdoa yang berikutnya, kita berdoa buat Radio Kristi. Biarlah melalui media ini dapat menjangkau orang-orang yang ada di pedalaman untuk bisa mendengarkan siaran-siaran penginjilan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami membawa Radio Kristi ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati radio ini di dalam penyiaran-penyiarannya, sehingga radio ini boleh menjangkau banyak orang di dalam pekabaran Injil. Biarlah signal atau jaringannya boleh sampai kepada pedesaan-pedesaan, sehingga orang-orang yang haus lapar akan kebenaran-Mu, mereka juga boleh mendengarkan Injil melalui siaran radio ini. Berkati orang-orang yang dipercayakan di dalam mengelola radio ini agar mereka dapat bekerja dengan baik, dengan pimpinan Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Kami menyerahkan penyiaran radio ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui media ini Tuhan, banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita melanjutkan pokok-pokok doa kita yang berikutnya, kita nyanyikan satu lagu. Berikanku hati. Doa selanjutnya yaitu kita berdoa buat GKI Pos PI Tanjung Bunga. Kita berdoa buat Bapak Pendeta Jones dan keluarga di dalam pelayanannya. Doakan badan pengurus yang melayani, doakan aktivis dan guru-guru sekolah minggu yang melayani. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami datang membawa gereja kami ke dalam tangan-Mu. Kami membawa hamba-hamba Tuhan yang melayani dan juga aktivis-aktivis yang dipercayakan untuk melayani melalui gereja ini. Tuhan berkati Bapak Pendeta Jones dan keluarga di dalam pelayanan mereka. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu dengan heran, sehingga melalui pelayanannya melalui gereja ini Tuhan, banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan berkati keluarganya dalam mendampingi pelayanan hamba-Mu. Berkati Ibu Yul dan juga Jadon dan Joanna. Biarlah Tuhan mereka terus dapat mendukung pelayanan Bapak Pendeta di dalam melayani Tuhan melalui gereja ini Bapak.
Bapa, kami juga membawa akan badan pengurus yang dipercayakan melayani melalui gereja ini. Tuhan, Kau memberkati mereka, berikan mereka kesehatian di dalam melayani Tuhan, agar mereka dapat sungguh-sungguh menyiapkan hati, menyiapkan waktu mereka untuk melayani melalui gereja ini Tuhan. Tuhan juga berkati akan aktivis dan guru-guru sekolah minggu yang juga ada melayani di gereja ini. Biarlah Engkau memberikan mereka hikmat bijaksana Tuhan, untuk dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membawa pelayanan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan doa yang selanjutnya, kita akan berdoa buat pembangunan gedung gereja. Kita berdoa buat dana yang dibutuhkan, tukang yang bekerja agar dapat bekerja dengan baik dan bertanggung jawab, panitia pembangunan yang ada, dan izin yang sementara di dalam proses pengurusan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami membawa pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, khususnya di dalam pembangunan gereja, gedung gereja di Tanjung Bunga ini. Tuhan, Kau memberkati akan segala apa yang dibutuhkan di dalam pembangunan ini. Kau memberkati akan dana yang dibutuhkannya. Engkau juga memberkati tukang-tukang yang bekerja agar mereka dapat bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Berkati juga Tuhan akan para panitia yang ada agar boleh bekerja sama dengan baik dan bertanggung jawab di dalam tugas mereka masing-masing. Dan juga Bapa, kami berdoa buat teristimewa izin yang sementara dalam proses pengurusan. Biarlah semuanya boleh selesai tepat pada waktunya Tuhan, dan izin itu boleh keluar, dan Kau memberkati instansi-instansi yang terkait di dalamnya. Biarlah dia dapat memberikan izin ini agar kami dapat gunakan untuk pembangunan gereja ini Tuhan. Berkati segala kebutuhan-kebutuhan Tuhan yang dibutuhkan. Berkati dana yang sangat dibutuhkan di dalam gereja ini. Biarlah Engkau tolong, Engkau siapkan melalui orang-orang yang berbeban di dalam pemberian berkat mereka melalui gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan bersyukur. Amin. Kita berdoa juga buat jemaat Tanjung Bunga. Biarlah kami semua yang ada di gereja ini boleh diberi kesehatan, kekuatan, dan juga dalam perlindungan Tuhan teristimewa di masa-masa pandemi ini. Berdoa juga buat iman kerohanian jemaat, agar iman kerohanian jemaat meskipun di dalam masa sukar ini tetap bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa buat jemaat Tanjung Bunga. Bapa di sorga, kami membawa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Tuhan, Kau memberkati akan kesehatan, kekuatan jemaat di tempat ini Tuhan, agar kami semua dapat sehat, kuat, dan dapat beraktivitas di dalam pekerjaan kami masing-masing dimanapun kami berada. Berkati kami di dalam keberadaan kami masing-masing Tuhan, agar kami tetap sehat, kuat, dan dapat memuliakan Tuhan di dalam keberadaan kami. Teristimewa di dalam masa sukar ini, biarlah kami terus bertumbuh di dalam iman pengenalan akan Tuhan, sehingga kami dapat berbuah lebat, dan Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus memimpin dan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan doa berikutnya, sebelum kita mengakhiri ibadah doa malam hari ini, kita berdoa buat persiapan-persiapan ibadah yang sudah dijadwalkan. Kita berdoa buat orang-orang yang sudah mendapat tugas dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati. Berdoa juga buat segala fasilitas yang dibutuhkan, biarlah semua boleh baik adanya dan bisa digunakan untuk pelayanan ke depan. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, malam hari ini juga kami membawa pelayanan-pelayanan gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Teristimewa pelayanan yang sudah dijadwalkan, biarlah Tuhan memberkati. Berkatilah orang-orang yang sudah mengambil tugas pelayanan ini agar mereka bisa bekerja dengan baik, dan juga memberkati akan setiap alat-alat yang digunakan buat siaran. Tuhan juga memberkati
dan semuanya boleh berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya Tuhan. Kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui siaran-siaran yang disiarkan melalui gereja ini Tuhan. Dan dengan mendengar kebenaran firman-Mu, umat Tuhan boleh bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, dan doa penutup nanti minta Bapak Pendeta Jones akan membawa kita di dalam doa, kita mengangkat satu lagu yaitu El Shaddai. Karena kemurahan dan kasih setia Tuhanlah, kami boleh bersama-sama bersekutu. Bahkan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kiranya setiap kebenaran firman Allah, demikian juga setiap doa-doa yang telah kami naikkan, layak dan berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan akan memberi kami semua jemaat-Mu kekuatan ekstra di tengah menjalani hidup. Karena melalui firman yang kami dengar, kami akan memiliki arah jalan hidup yang benar. Demikian semua hal yang boleh kami naikkan malam ini. Biarlah Tuhan akan menolong sehingga semua hal yang kami kumuli bersama-sama itu menjadi bahagian yang nyata di dalam hidup kami. Bapa di surga, berkati hamba-Mu Penginjil Evi, Ibu Shane, juga Disa, demikian juga Penginjil Tommy. Biarlah melalui setiap tugas dan pelayanan ini, Tuhan terus memakai setiap hamba-hamba-Mu ini menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan izinkan dan pakai mereka melayani. Demikian semua jemaat Tuhan yang ada, kami percaya Tuhan, berkat-Mu senantiasa melimpah atas setiap jemaat-Mu, sehingga tetap merasakan kasih dan anugerah Allah. Kami akan mengakhiri seluruh persekutuan kami malam ini. Kami mohon berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
ibadah doa kita selesai. Silakan duduk Bapak Ibu di rumah. Dan biarlah hari ini, malam ini, melalui seluruh persekutuan yang kita boleh ikuti, kita dapat mengalami, menikmati kasih dan berkat-berkat dari Tuhan. Tetap setia melayani. Terima kasih semua yang melayani malam ini. Amin.